menjadi murid. Feng Ying mendengarkan Hou Chen yang sedang berbicara di depan makam kedua orang tuanya. Setelah Hou Chen bangun dan memakai kalung pemberian ayahnya, Feng Ying memegang pundak Hou Chen. "Mari kita masuk." Feng Ying mengajak Hou Chen masuk sambil sesekali melirik anak tersebut. Sesampainya di dalam, Hou Chen diam tidak berkata apapun. Di pikirannya sekarang bagaimana dia bisa menjadi kuat. Bahkan sampai ada keinginan untuk mencari guru ke berbagai sekte. "Apa yang sedang kamu pikirkan?" Hou Chen yang melamun kembali tersadar dan menatap Feng Ying sebelum menjawab pertanyaan itu. "Saya ingin pergi untuk mencari seorang guru di berbagai sekte, agar saya bisa belajar dan menjadi kuat." Tidak semudah itu. Mencari seorang guru, apalagi masuk ke dalam sekte, belum tentu mereka menerimamu. Feng Ying menjelaskan untuk masuk ke sebuah sekte tidak semudah yang dipikirkan oleh Hou Chen. Karena dengan keberadaan yang belum jelas, kecil kemungkinan untuk masuk ke sebuah sekte. Apalagi dengan situasi seperti sekarang ini yang masih kacau akibat pertikaian antara aliran hitam dan putih yang mulai memanas. Hou Chen tidak menjawab. Dia mengerti kalau semua rencananya sangat kecil untuk berhasil. Tapi dia tidak memiliki cara lain. "Aku akan mengajarimu beberapa ilmu, agar kamu bisa sedikit lebih kuat. Itu pun kalau kamu bersedia." Hou Chen kaget atas penawaran Feng Ying. "Kakek juga pendekar?" Hou Chen bertanya dengan sedikit ragu. "Sebenarnya aku juga seorang pendekar, namun tidak terlalu hebat. Tapi aku bisa mengajarimu beberapa ilmu, agar kamu bisa menjaga diri sendiri suatu hari nanti," jawab Feng Ying dengan merendah. "Baik, Kak, saya mau." Tanpa pikir panjang, Hou Chen menerima penawaran tersebut dengan semangat. Biarpun Feng Ying bilang ilmu yang dimilikinya tidak terlalu hebat, tapi buat Hou Chen itu sudah cukup. Tapi siapa Feng Ying? Sejauh ini belum ada satu pendekar pun yang bisa mengalahkannya. Feng Ying adalah sosok yang melegenda selama ribuan tahun. Hanya keberadaannya tidak disadari oleh pendekar zaman sekarang. "Kalau begitu, besok pagi kita mulai latihan." Sehabis berkata, Feng Ying berencana bangkit, namun dia kaget ketika Hou Chen bersujud kepadanya. "Terima kasih, karena mau mengangkatku menjadi murid. Mulai saat ini, saya akan memanggil kakek sebagai guru. Terimalah hormat murid ini, guru." Hou Chen bersujud 3 kali memberikan penghormatan sebagai murid kepada gurunya. Feng Ying menerima itu. "Baiklah, aku terima penghormatanmu, tapi aku belum tahu namamu." "Guru, nama murid adalah Hou Chen." "Kalau begitu, aku akan memanggilmu Chen Er." Karena sudah menjadi guru dan murid, Feng Ying ingin lebih mudah memanggil Hou Chen dengan panggilan Chen Er agar lebih akrab. Keesokan harinya, mereka mulai melakukan latihan. Feng Ying tidak langsung melatih, tapi menjelaskan secara rinci tentang tubuh pendekar sebelum berlatih. Menurut Feng Ying, lebih baik Hou Chen mengetahui dasar-dasar tentang jiwa seorang pendekar. Itu lebih penting untuk membantu perkembangannya. Feng Ying juga menjelaskan tentang ilmu dan juga energi, dan bagian-bagian penting lainnya. Seluruh pendekar di dunia menggunakan ilmu energi hingga mencapai tingkat tertentu. Dengan teknik pernapasan, manusia bisa mengumpulkan energi yang sangat besar. Semakin tinggi tingkatannya, maka semakin besar energinya. Tingkat kekuatan terbagi beberapa tingkatan, yaitu tingkat jiwa, tingkat bumi, tingkat langit, dan tingkat alam. Tingkat jiwa memiliki 4 tingkatan, tingkat bumi memiliki 4 tingkatan, tingkat langit juga 4 tingkatan, tingkat alam memiliki 3 tingkatan. Jika seseorang memasuki tingkat alam puncak 3, maka dia bisa memasuki tingkat berikutnya, yaitu tingkat alam dewa. Selama ini belum ada yang bisa memasuki tingkat tersebut, kecuali sang legenda, yaitu Feng Ying. Di atas tingkat alam dewa, masih ada lagi, namun belum ada yang memilikinya. Setiap tingkatan harus memiliki energi. Seberapa besar energi itu sendiri tergantung dari latihan dan dukungan sumber daya. Energi sendiri memiliki kapasitas masing-masing. Tingkat jiwa puncak 4
sebanyak 200 energi. Tingkat bumi puncak 4 memiliki sebanyak 500 energi. Tingkat langit puncak 4 memiliki sebanyak 1000 energi. Tingkat alam puncak 3 memiliki sebanyak 2000 energi. Jika seseorang ingin memiliki tingkat yang sempurna, maka setiap tingkatan harus bisa membuka pintu energi yang besar. Setiap pintu bisa membuat mereka masuk untuk menuju ke tingkatan yang lebih besar. Pintu itu sendiri memiliki 6 pintu. Pintu menuju pemurnian, pintu menuju pemahaman, pintu menuju kesabaran, pintu menuju kematian, pintu menuju keabadian, dan pintu menuju dewa. Setiap pendekar bisa membuat energi yang bisa membentuk energi alam, seperti air, api, petir, angin, dan energi alam yang lainnya. Tapi untuk bisa menggunakannya, orang itu harus bisa membuka meridiannya yang tertutup. Yang lebih sulit lagi, apabila ingin memasuki ilmu tingkat yang lebih tinggi dan besar, maka seseorang harus memiliki 4 pondasi dengan sempurna. Cengar, apa kamu sudah mengerti? Feng Ying menutup penjelasannya. Ho Chen yang dari tadi mendengarkan sulit untuk memahaminya dikarenakan masih terlalu muda. Namun dia tetap mengangguk pelan. Kalau begitu bagus. Sekarang mari kita latih tulang, otot beserta seluruh jiwamu. Feng Ying mulai membimbing Ho Chen untuk melatih tubuh fisiknya, agar jiwanya menjadi lebih kuat. Karena untuk memasuki tingkat jiwa, seorang harus melatih tubuhnya agar kuat. Dan saat sudah kuat, jiwa pun ikut lebih kuat, dan akan mudah memasuki tingkat jiwa. Beberapa hari Feng Ying terus melatih fisik Ho Chen, dan sekali mengajari cara bermeditasi agar bisa merasakan energi. Chen Er, hari ini berlatihlah sendiri. Lakukan latihan yang kemarin, karena aku akan pergi untuk mencari obat dan ramuan herbal ke hutan. Ingat, jangan pernah keluar dari pagar rumah. Murid mengerti, Guru? Setelah Feng Ying memasang pelindung energi di sekeliling pagar dan rumah, Feng Ying pergi hutan untuk mencari berbagai macam kebutuhan sumber daya. Sementara itu di suatu tempat yang cukup jauh ada wilayah yang semuanya dikelilingi oleh es. Bahkan terlihat beberapa es yang menggunung. Tetapi di daerah itu ternyata ada penghuninya. Dan ada sebuah bangunan yang cukup megah. Tempat itu dikenal dengan nama Gunung Es. Senior Ho, Ketua Ho. Orang-orang memberi hormat kepada seorang pria yang berumur 50 tahun. Namun sebenarnya umurnya sudah lebih dari 100 tahun. Dia adalah ketua sekte Gunung Es, Hiaho. Sekte Gunung Es adalah sekte aliran putih. Sekte ini sudah berdiri hampir 700 tahun. Sekte Gunung Es adalah salah satu dari 5 sekte besar aliran putih.